melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk pada tanggal 16 Juli 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menata kembali lembaga-lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang melatar belakangi pembentukan OJK. Yang pertama, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen. Yang kedua, Bank Indonesia sebelumnya menjalani fungsi pengawasan dan regulator pada perbankan. Dan yang terakhir, Kementerian Keuangan (BEM-PEMPAM), lembaga keuangan, sebelumnya menjalankan pengawasan lembaga keuangan non-bank. Lalu masuk ke pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Baiklah, selanjutnya masuk pada prinsip-prinsip Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat 7 prinsip dalam Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu kemandirian, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kredibilitas, dan yang kelima pelindungan konsumen, yang keenam keberlanjutan, dan yang ketujuh adalah kepastian hukum. Selanjutnya masuk pada tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara keberlanjutan. Selanjutnya adalah dasar hukum OJK. Dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, peransuransian, pembiayaan, dan dana pensiun. Selanjutnya adalah wewenang Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya yang pertama yaitu mengatur perizinan lembaga keuangan, yang kedua mengawasi lembaga keuangan, dan yang ketiga menyusun regulasi, yang keempat menyelesaikan sengketa, yang kelima mengawasi perilaku pasar, dan yang keenam adalah terakhir berkolaborasi dengan lembaga yang terkait. Lalu masuk pada fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu yang pertama mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi,
pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu fungsi yang kedua yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan fungsi yang terakhir, melindungi konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, regulasi, di mana Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan agar sektor keuangan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, pengawasan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan industri keuangan beroperasi dengan ketentuan. Lalu yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dalam sektor keuangan. Hubungan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, pengalihan fungsi. Sejak tanggal 30 Desember tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan bank telah dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, koordinasi. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Lalu yang terakhir, informasi. Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, Otoritas Jasa Keuangan akan segera menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan BI.